Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat yang masyhur menyebut bahwa Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan. Surat pertama yang diwahyukan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 bertempat di Gua Hiro yang berarea di Jabal Nur saat ini. Ada dua konteks yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah situasi sosial seperti apa yang terjadi pada saat itu. Kondisi sosial yang kita kenal sebagai jahiliyah mengalami puncaknya kira-kira saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Situasi kejahilian itu bisa kita gambarkan misalnya dengan peristiwa atau praktek penguburan hidup-hidup anak perempuan yang baru saja lahir, perbudakan, hingga konflik antar suku untuk sekedar memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Bagi Muhammad, situasi kejahilian ini menjauhkan dari peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Muhammad sebagai penduduk asli di mana kejahilian itu berlangsung mengalami keprihatinan yang sangat mendalam. Dalam keprihatinan tersebut, apa yang dilakukan oleh Muhammad dalam banyak riwayat melakukan berbagai hal untuk merubah tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebagai seorang pribadi, Muhammad nyaris sempurna. Secara fisik, Muhammad adalah pemuda yang rupawan, berasal dari nasab terbaik. Muhammad berasal dari Bani Hashim yang merupakan bani terbesar di suku Quraisy. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta termasuk orang yang kaya. Kita tahu setelah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, maka ia menjadi salah satu orang dengan kekayaan yang besar di masyarakat Arab saat itu. Bagi masyarakat Makkah saat itu, apa yang dimiliki oleh Muhammad itu lebih dari cukup untuk bisa berbuat banyak hal. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Muhammad relatif belum bisa merubah masyarakat Makkah. Bila kita hitung sejak Muhammad menikahi Khadijah pada usia 25 tahun, maka selama kurang lebih 15 tahun Muhammad belum memperoleh hasil yang signifikan bagi upayanya merubah masyarakat dari tradisi jahiliyah. Kemudian, selama kurang lebih 15 tahun, Muhammad telah mengupayakan perubahan dengan berbagai pendekatan seperti keteladanan, kejujuran, dan kegigihan. Kita bisa melihat bagaimana keteladanan dan kejujuran Muhammad dalam menjalankan bisnis perdagangannya. Kita juga bisa melihat bagaimana kegigihan Muhammad sebagai anak yatim piatu memperjuangkan kehidupannya. Dari sisi ikhtiar merubah kejahiliahan, Muhammad bisa dikatakan telah melakukan berbagai hal sebagai seorang manusia. Dari kedua konteks di atas, hal yang bisa kita refleksikan adalah bahwa sesungguhnya Muhammad telah memanfaatkan seluruh yang ia punya untuk merubah masyarakatnya. Nasab yang baik, pengetahuan yang luas, harta yang banyak, dan teknik telah diupayakan. Namun ternyata itu tidak cukup. Sebagai seorang manusia, wajar kalau kemudian Muhammad merasa putus asa dengan situasi yang ada. Muhammad merasa bingung dengan cara apa lagi bisa merubah kejahiliahan masyarakatnya. Dalam situasi inilah Muhammad kemudian melakukan uzlah atau menyendiri ke Gua Hiro untuk mencari inspirasi. Sebagaimana diriwayat, di Gua Hiro inilah Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Pertanyaannya adalah, apakah surat Al-Alaq 1-5 menyelesaikan masalah sebagaimana yang dihadapi Muhammad? Apakah Al-Alaq menyelesaikan masalah kejahiliahan masyarakat Makkah saat itu? Jawabannya adalah tidak. Namun, Al-Alaq memberi semangat baru kepada Muhammad untuk jangan pernah putus asa memperjuangkan perubahan bagi masyarakatnya. Subjek perubahan tetap Muhammad, bukan Al-Quran. Al-Quran menspiritualisasi manusia yang berada dalam situasi putus asa, tidak berdaya, dan kehilangan harapan.
Dengan demikian, Al-Quran bermakna spiritual yang hanya berfungsi bagi manusia-manusia aktif dan progresif yang senantiasa mengupayakan perubahan. Sebaliknya, bagi manusia yang berpikir naif atau fatalis, maka fungsi Al-Quran sangat minimalis. Tren saat ini nampaknya mengarah kepada bentuk yang kedua, seolah-olah Al-Quran bisa menyelesaikan segala-galanya tanpa peran aktif dari manusia. Yang lebih parah lagi adalah menggunakan Al-Quran atau lebih tepatnya atas nama Al-Quran untuk kepentingan yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.